Seringkali dalam keadaan lelah, dalam keadaan yang tidak berdaya, kita memiliki apa yang disebut gantinya kita melihat kekuatan Tuhan. Kita melihat ketidakberdayaan kita. Kita melihat kelelahan kita. Dan kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah orang dunia ini juga ya. Victim mentality. Ya. Kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah victim mentalitas. Mentalitas korban. Kita tidak melihat yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita tidak melihat ada kuasa Tuhan. Kita tidak melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan dapat bekerja untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Kita memiliki apa yang disebut dengan istilah mentalitas korban. Kita sudah menjadi korban. Kita selalu menjadi korban. Ya. Dan inilah bahaya yang dapat menjadi bagian kita pada saat kita melihat kehidupan ini dari kacamata mentalitas korban, bukan dari kacamata apa yang Tuhan dapat buat bagi kita. Kita sudah pelajari bagaimana kekuatan dan kehalusan setan itu begitu hebat. Kita tidak sadari ada banyak hal-hal, mungkin kita tidak melihat setan itu secara langsung. Tapi dari segi pembahasan-pembahasan yang kita dengar, film-film yang dapat kita lihat, ya, ataupun argumen-argumen filsafat-filsafat yang diperdengarkan saat ini, secara halus, ya, secara halus kita bisa dapat saksikan bagaimana setan sedang mengajak kita untuk keluar dari satu ketergantungan dengan Kristus. Trust in yourself, percaya dengan diri Anda sendiri. Ya, betul kita diminta untuk memiliki keyakinan diri, ya. Tapi yang diajarkan oleh dunia adalah percaya kepada dirimu sendiri. Percaya kepada dirimu sendiri. Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan sarana internet untuk pekabaran Injil. Puji Tuhan untuk internet, puji Tuhan untuk sosial media. Tapi pada saat yang bersamaan, seperti khotbah saya di hari Sabat yang lalu, kita harus berhati-hati dengan sosial media itu. Saya sudah sering ungkapannya. Sabat lalu saya berkhotbah di Jemaat Visdak, saya katakan hati-hati dengan adanya echo chambers. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sosial media itu telah dipergunakan dengan sebegitu lupa, bukan hanya untuk supaya advertensi itu secara spesifik diberikan kepada kita, tetapi supaya kita lebih berfokus, ya, bukan hanya di Facebook itu misalnya ada disebut dengan eternity scrolling, ya, eternal bukan eternity, tapi eternal scrolling. Kalau kita buka semuanya itu, maka itu akan selalu muncul, ya, pada status demi status itu tidak akan pernah berhenti, ya, mengajak kita untuk terus-menerus berfokus kepada apa yang dapat kita lihat. Dan itu bukan hanya itu saja, itu juga dari video-video yang kita watch. Jadi kalau kita melihat apa itu artinya echo chambers artinya pada saat kita membuka, misalnya di Facebook kita buka misalnya video atau watch, kita mau menonton, ada yang selain kita mau lihat status orang, sekarang sudah ada video-videonya. Maka kalau kita sudah terbiasa melihat satu tema video, ya misalnya, ya, saya misalnya suka melihat sepak bola misalnya, maka yang muncul itu akan sesuai dengan keinginan kita, dengan kemauan kita. Sepak bola muncul, atau catur lah, atau apalah, atau yang macam-macam, karena memang sudah didesain supaya keinginan kita, interest kita itu dapat terus-menerus dipenuhi dengan apa yang dapat kita nonton kita. Nah, kalau kita mau nonton yang tidak benar, itu akan muncul terus-menerus, Dan apa ini ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kita tidak punya waktu mungkin untuk firman Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan lebih ingin melihat hal-hal yang duniawi yang dapat ditampilkan oleh echo chambers tersebut, karena apa yang kita ingin itu yang akan ditampilkan terus-menerus. Jadi itu begitu banyak tindakan-tindakan kuasa kegelapan yang begitu halus yang mengajak kita untuk keluar dari satu hubungan yang akrab dengan Kristus. Tapi pelajaran kita menyatakan kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Daya tarik setan begitu hebat, betul. Tapi ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Ya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat, kata kuat atau strong, ya, itu cukup menarik kalau kita pelajari, ya. Karena ada kata di sini disebutkan apa, ya? Endinamoste, ya, endinamoste. Ini dari kata dinamis. Jadi kata kuat yang strong itu juga dapat kata dinamis. Tetapi kata yang digunakan dalam Efesus 6 ayat 10, kuat dalam Tuhan ini
Bukannya dinamis, yang artinya aktif, tapi dia menggunakan kata endinamoste. Ini arti dalam bentuk passive voice. Bentuknya bukan dalam segi aktif, tapi pasif. Apa artinya pasif? Kita hanya bisa menerima, bukan kita yang melakukan. Kekuatan itu bukan kita yang lakukan, tapi kita yang menerima kekuatan tersebut. Kita menerima kekuatan itu dari sumber luar di luar diri kita. Dengan kata lain, kata ini dapat berarti apa? Akhirnya, hendaklah kamu dikuatkan. Dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Kristus yang menguatkan kita. Kita tidak memiliki aktif untuk menjadi kuat. Kita yang dikuatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus pada saat dia berbicara kepada Timotius, dia gunakan kata yang sama, endinamoste ini ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat atau jadilah engkau dikuatkan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lihat, kita kan tidak kuat oleh kasih karunia ya. Kuat itu kan kasih karunia itu kan bukan milik kita. Kita hanya terima kan? Kita hanya terima. Itulah sebabnya kita dijadikan kuat oleh kasih karunia yang bukan dari kita, tapi kasih karunia yang datangnya dari siapa? Dari Kristus. Itulah sebabnya kekuatan kita bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Sesuatu yang diberikan dari luar kepada kita. Kita dikuatkan, bukan karena kita kuat. Karena kita dikuatkan. Dan kata ini selalu kita lihat di dalam perjanjian lama, ya walaupun tidak sama dengan perjanjian baru dalam bahasa Greka, tapi juga dikatakan apa di sana? Ya, kepada Yosua dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hatimu harus dikuatkan. Kenapa? Karena saat itu Yosua dalam keadaan lemah, ya. Hatinya sedang bimbang, tapi dia katakan, kau harus dikuatkan, teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Hanya kuatkan, berulang kali di ayat 7. Kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9 juga katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua itu mau pergi kemana ini? Dia nih, Yosua 1 ini dia sedang dalam perjalanan untuk menuju mana? Mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu apa? Banyak raksasanya. Ya. Jadi kita seringkali menyanyi ada lagu ya, We're marching to Zion, atau kita masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang sedang dihadapi Yosua itu banyak raksasanya, saudara. Ya, banyak tantangannya, banyak musuhnya. Musuhnya itu besar-besar. Raksasa-raksasa banyak di dalamnya. Tapi kenapa? Kita tidak perlu takut menghadapi raksasa-raksasa yang besar. Ya, pengaruh-pengaruh besar atau apapun, bersama dengan Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan pernah kalah. Musuh kita kuat, betul. 1 Yohanes 5:19 katakan apa? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini firman Tuhan katakan bahwa dunia ini berasal dari kuasa di mana? Si jahat. Makanya setan bisa minta Yesus untuk apa? Sujud menyembah. Dia akan berikan dunia ini ya, dengan kata lain ya. Jadi dia memiliki kuasa. Kita sudah pelajari tadi malam. Musuh kita kuat, berkuasa, akan tetapi Allah kita lebih kuat, lebih berkuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan apa? Itu sama dengan 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Allah. Apa yang terjadi kalau kita itu berasal dari Allah? 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah. Nah, seperti dalam 1 Yohanes 5:19 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Telah mengalahkan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh setan dapat berkuasa. Tadi malam kita pelajari. Setan dapat berkuasa bikin ini dan itu, bahkan turunkan api dari langit dan lain sebagainya, membuat orang sakit dan menyembuhkan orang sakit, menampakkan dirinya seperti Yesus, dan begitu banyak yang dapat setan atau iblis lakukan. Tetapi kuasa daripada roh Allah, kuasa Roh Kudus itu lebih besar daripada kuasa yang ada. Itulah sebabnya kitab Efesus bicara lawan kita adalah roh-roh ada dalam dunia ini ya, roh-roh dan lain sebagainya. Tapi itu kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita dikuatkan di dalam Tuhan. Dan bukan itu saja, kita dikuatkan juga di dalam kuasa Tuhan ya. Firman Tuhan ini di Efesus 6 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Nah, kenapa ini diulang 2 kali? Ini seperti buang-buang tinta saja itu ya. Sepertinya. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya sinonim. Itu adalah hal yang sinonim. Artinya itu lebih dijabarkan. Kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya itu bukan merujuk pada 2 sumber kekuatan yang berbeda. Bukan ya. Tetapi menyatakan bahwa kuat di dalam Tuhan itu berarti apa? Kuat di dalam Tuhan
Berarti kita kuat di dalam kuasanya Tuhan. Kita kuat di dalam kuasanya Tuhan. Kemudian Efesus 1 ayat 19-20 juga bicara hal yang sama. Sebelum Efesus 6 ayat 10, Efesus 1 ayat 19-20 katakan apa? Dan betapa hebat kuasanya. Waduh, kuasa Tuhan itu begitu hebat. Ada setan dengan kuasanya yang hebat, tapi kuasa Tuhan lebih hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. There is power in the blood. Ada istri kita menyanyikan lagu itu ya. Ada kuasa dalam darah Kristus. Yesus yang sudah mati memberikan kuasa yang hebat. Memberikan kuasa yang hebat sehingga kita dapat memperoleh kemenangan. Mungkin Anda katakan, pendeta, aduh saya kok lemah-lemah iman terus. Ya, kita mungkin katakan, saya menghadapi masalah, saya menghadapi tantangan kehidupan, waduh lemah iman terus saya pendeta. Jangan khawatir. Ya. Tuhan mengetahui kalau kita berada dalam kelemahan iman. Itulah sebabnya dia berkata dalam Yesaya 40-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dikatakan, to the powerless. Tuhan dapat memberikan, dia akan memberikan, bukan dapat tapi dia telah memberikan, dapat memberikan, sedang memberikan, akan terus memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi inilah ya, seringkali kita merasa sangat tidak berdaya. Dan bagaimana pada saat kita tidak berdaya? Bagaimana pada saat kita merasa bahwa ini kita kalah terus sepertinya. Kita sepertinya kalah terus dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan satu hal yang saya pernah nyatakan waktu yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Tapi mari kita lihat ya, seringkali dalam keadaan lelah, dalam keadaan yang tidak berdaya, kita memiliki apa yang disebut gantinya kita melihat kekuatan Tuhan. Kita melihat ketidakberdayaan kita, kita melihat kelelahan kita, dan kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah orang dunia ini juga ya, victim mentality ya. Kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah victim mentalitas korban. Mentalitas korban adalah sifat kepribadian yang diperoleh di mana seseorang cenderung untuk mengenali atau menganggap diri mereka sendiri sebagai korban. Aduh, saya sudah jadi korban. Kenapa saya begini terus ya? Sebagai korban dari tindakan negatif orang lain, dan mereka berperilaku seolah-olah ini adalah hal yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Walaupun bukti yang sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Walaupun buktinya demikian, tidak demikian. Aduh, saya ini memang menderita terus. Ini memang orang-orang selalu senang membuat saya menderita, pendeta. Mungkin ada yang katakan demikian. Ya. Victim mentality ini apa kira-kira tanda-tandanya? Victim mentality ini tanda-tandanya misalnya kita terus-menerus menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan situasi lain karena merasa kita dalam keadaan sengsara. Aduh, saya menderita ini karena Tuhan mungkin menghukum saya. Saya menderita karena ini orang-orang ini tidak benar dan lain sebagainya. Dan kita juga kedua, kita memiliki satu filsafat bahwa dunia sedang bertentangan dengan kita. Kehidupan ini sedang mencoba untuk menghancurkan saya. Jadi kita melihat seakan-akan tidak ada yang baik dalam dunia ini. Kita melihat hal yang hanya menyakitkan, dan kita melihat bahwa segala sesuatu itu sedang terjadi, kehidupan itu sedang menentang dan menyengsarakan kita. Dan berikutnya, kita sudah selalu mengira orang lain itu sengaja mencoba untuk menyakiti kita. Jadi kita selalu, aduh, kenapa ini saya begini terus? Ya, jadi kita menggerutu terus, melihat orang lain itu seakan-akan hanya untuk apa? Kenapa ini saya tidak dibuat begini? Kenapa saya harus dijadikan begini? Keempat, kita seringkali merasa sinis dan pesimis, sangat pesimis keadaan kita. Sangat pesimis. Kita tidak mau orang mau bicara sesuatu yang baik. Kenapa ini kok saya diserang? Kok saya sedang dikritik dan lain sebagainya. Kita tidak menerima ada kritik-kritik yang membangun sekalipun. Kita pesimis dengan kehidupan ini. Kita merasa tidak berdaya untuk merubah keadaan kita. Aduh, nggak mungkin lagi. Saya udah beginilah pendeta, udahlah. Saya sudah kepalang basah saya, sudah kepalang basah. Atau berikutnya, poin ke-6, kita senang itu berbagi kisah tragis, ya masa lalu yang kita menderita, kita bagi-bagikan, itulah sebabnya inilah saya beginilah ya, karena ini memang pengalaman saya itu pahit sekali. Kita hanya selalu senang berbagi kisah yang pahit kita, masa lalu kita dengan orang lain. Kita adalah memiliki kebiasaan untuk menyalahkan, menyerang,
menuduh orang yang kita cintai itu, kita tuduh, kamu ini memang begitu, memang perasaan saya kamu selalu hancurkan, dan lain sebagainya. Terus-menerus kita juga apa? Merendahkan diri sendiri, ya. Terus-menerus kita selalu putting ourselves down, kita merendahkan diri kita sendiri. Dan kita yakin, ayat yang ke-9, kita yakin bahwa kitalah satu-satunya yang selalu menjadi sasaran masalah. Kita, memang ini di dalam keluarga saya pendeta, saya terus yang selalu dihantam, saya terus yang selalu diserang oleh orang tua, oleh kakak adik saya, dan lain sebagainya. Kita hanya merasa kita satu-satunya yang menjadi sasaran. Kita menolak untuk menganalisa diri kita sendiri dan memperbaiki kehidupan kita. Bahkan ketika segalanya berjalan baik, kita selalu menemukan sesuatu untuk dapat kita keluhkan. Untuk dapat kita keluhkan. Ya. Kita tidak melihat yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita tidak melihat ada kuasa Tuhan. Kita tidak melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan dapat bekerja untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Kita memiliki apa yang disebut dengan istilah mentalitas korban. Kita sudah menjadi korban. Kita selalu menjadi korban. Ya. Dan inilah bahaya yang dapat menjadi bagian kita pada saat kita melihat kehidupan ini dari kacamata mentalitas korban. Bukan dari kacamata apa yang Tuhan dapat buat bagi kita. Coba kita lihat kembali, kita ulangi kembali. Kita sudah sering menyinggung, bahkan ada satu kali pelajaran sekolah sahabat itu penuh tentang kitab Yusuf, ya. Si Yusuf, dia seharusnya betul-betul korban. Dia secara nyata dia adalah korban. Dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Tapi pertanyaannya, apakah pada saat itu dia memiliki mentalitas korban? Dia, memang saya telah dijual oleh saudara-saudara saya sebagai budak di Mesir. Inilah keadaan. Apakah itu menjadi sikap daripada Yusuf? Ya. Pada saat dia dibawa ke Mesir, di firman Tuhan katakan dalam Kejadian 39 ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Kecemburuan saudara-saudaranya menyebabkan dia menjadi budak, dijual di Mesir, dan dijual kepada Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, yang membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia langsung apa? Pada saat dia dijual sebagai budak, dia langsung, udahlah, mati kalau mati, saya nggak usah bikin apa-apa, saya nggak usah bikin apa-apa, yang penting kalau saya mati itu lebih bagus daripada saya hidup sebagai budak. Apa yang dia lakukan? Apa itu yang dia buat? Tidak. Dia tidak memiliki victim mentality. Dia tidak memiliki mentalitas korban. Dalam keadaan yang menderita sebagai budak sekalipun, dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa dia akhirnya hanya melakukan yang terbaik. Karena dia mengetahui misi. Dia mengetahui bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi dia. Tuhan memiliki rencana yang bagi dia. Dan demikianlah kita jadi semua, ya. Dalam keadaan penderitaan apapun, biarlah kita tetap melihat adanya terang surga. Ada rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, ya. Itulah sebabnya, walaupun dia dijual sebagai budak, Kejadian 39 ayat 2 katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Yusuf selalu mencari Tuhannya. Bertemu mereka selalu, berakrab, ya. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sebagai budak, oke, saya bekerja sebagai budak. Di Indonesia pendeta saya itu manajer, tapi sekarang saya di Amerika kerja di ini dan itu. Oke. Ya, kalau memang itu dapat kita lakukan saat ini, buat yang sebaik-baiknya, ya. Buat yang sebaik-baiknya. Berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya. He lived in the house of Potifar, ya. Dia tinggal di dalam rumah. Artinya biasanya seorang budak itu bukan tinggal di dalam, dia tinggal di luar. Tapi Yusuf tinggal di dalam rumah tuannya. Di dalam rumah Tuhan. Dan dia dipercayakan segala. Dia berhasil dalam pekerjaannya. Segala sesuatu dikatakan apa? Ayat 4. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, dia berhasil. Ya. Bahasa Inggrisnya katakan, he prosper. Dia makmur. Dia makmur. Apa artinya makmur ini di dalam ini, ya? Makmur dalam hal apa dia, ya? Apa yang dia makmur? Loh, bukankah dia itu budak? Budak tidak memiliki apa-apa. Bajunya saja dikasih oleh Potifar. Ya, apa-apa yang dia miliki. Apa artinya dia makmur? Apa yang menyebabkan pada saat Alkitab berbicara tentang kemakmuran,
Apa itu artinya kemakmuran? Apakah karena ya, banyak uang simpanannya yang dia simpan di bawah tempat tidurnya pada saat dia digaji oleh Potifar? Oh, mereka tidak digaji, budak-budak di zaman Mesir itu tidak digaji, kasih makannya udah cukup gitu ya. Jadi dalam kata apa makmur? Dalam arti apa? Penyertaan Allah dalam hidupnya. Ya, betul, dia di luar dia adalah budak Potifar, tapi di dalam dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Tapi kemudian kita tahu kejadian ya. Tuhan menyertai Yusuf, ya, dan segala miliknya diberikan. Tetapi pada saat yang bersamaan ada yang menyukai Yusuf, dan kita sudah sering bahas. Istri Potifar, ya, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kejadian 39 ayat 10. Dia dapat memiliki, artinya ini istri tuannya. Biasanya Tuan itu bilang apa saja itu sudah menjadi perintah. Dan istri Potifar itu juga termasuk tuannya. Dia dapat memerintahkan sesuatu dan Yusuf harus buat. Tetapi Yusuf di sini kita lihat bagaimana dia tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Walaupun dia berkuasa. Dia memiliki kuasa. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya oleh Potifar. Segala miliknya diserahkan. Tapi Yusuf tahu batasan-batasan kehidupannya. Dia tahu batasan kehidupannya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah apa ya? Adalah sesuatu hal yang keji, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Kenapa dia tahu? Karena dia memiliki firman itu dalam kehidupannya. Ya, dia tahu. Itulah sebabnya waktu dia diajak oleh istri Potifar, dia katakan apa? Ayat sebelumnya, Kejadian 39 ayat 9. Bagaimanakah mungkin, dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia takut akan Allahnya. Kenapa dia takut atau hormat pada Allahnya? Kata takut atau hormat di Alkitab artinya apa? Bukan berarti takut dia ketakutan Allah yang diktator. Dia hormat, dia mencintai, dia menghargai, sangat menghargai Allah. Bagaimana? Kenapa dia menghargai Allahnya? Karena dia selalu memiliki terngiang-ngiang terus firman Tuhan yang diajarkan, dinyatakan oleh ayahnya Yakub kepada dirinya, kepada Yusuf ini. Jadi dia tahu itu berbuat dosa terhadap Allah. Dan itulah ya, Amsal 9 ayat 10 sudah katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dia mengenal yang Maha Kudus. Dan yang berikutnya, poin kedua, kita bisa lihat, bagaimanakah aku melakukan kejahatan yang besar? Bagaimana dia tahu yang jahat? Karena selain firman Tuhan, tentunya dia juga mengetahui batasan-batasan kekuasaannya. Dia memiliki kuasa atas rumah Potifar. Segala milik Potifar diserahkan. Tapi ada batasannya. Apa itu? Firman Tuhan katakan, Kejadian 39 ayat 6. Ini yang ditulis di firman Tuhan ya, Kejadian 39 ayat 6. Batasannya itu pertama makanan tuannya. Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi, si Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Loh, apa berarti dia takut diracun makanan? Nanti kita akan pelajari apa ini. Kita sudah pernah singgung waktu lalu, enggak apa-apa kita ulang kembali sedikit ya. Apa itu arti makanan ini ya? Jadi dia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Jadi apakah Potifar ini sekarang dia masak sendiri, dia punya makanan begitu ya? Nanti kita akan lihat ya. Apa artinya makanan tuannya itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dilakukan oleh Yusuf ya. Selain makanan adalah tentu saja istri tuannya. Kejadian 39 ayat 9 ini yang Yusuf katakan ya. Yusuf katakan kepada istri Potifar, di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, tidak ada di rumah ini iya. Di rumah ini, si Potifar itu menurut Yusuf tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Dia tahu batasannya. Ini istri Potifar, ini dia tidak boleh apa? Jadikan miliknya. Bagaimana dengan makanan? Bagaimana dengan makanan itu? Selain daripada makanannya di ayat yang ke-6. Nah, kita sudah pernah bahas sedikit. Mari kita ulang kembali firman Tuhan supaya kita ingat kembali. Apa arti makanan? Artinya arti makanan itu adalah sering menjadi kata pelembut untuk kebutuhan seksual atau hubungan seks. Jadi dia tidak boleh, dengan kata lain, di rumah Potifar itu ya seringkali pegawai-pegawai Mesir itu mungkin mereka memiliki gundik dan lain sebagainya. Sehubungan dengan gundik-gundik Potifar atau istri Potifar tidak boleh dikorek oleh si Yusuf. Dia tidak boleh berhubungan dengan mereka. Itulah makanan daripada Potifar yang tidak boleh diganggu gugat oleh Yusuf. Yusuf tahu itu dia.
Ya, misalnya Amsal 30 ayat 20 berbicara tentang makanan ini ya. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Amsal 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Apa artinya dia makan? Perempuan yang bersinah. Dia sedang bersinah. Tapi dia tidak melihat persinahan itu sebagai sesuatu dosa. Tidak. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia bersinah, ia berhubungan seks, lalu kemudian pergi begitu saja, dan berkata, oh aku tidak berbuat jahat. Dia tidak merasa bersalah. Tapi Yusuf merasa bersalah kalau itu dia lakukan. Dia bersalah terhadap Tuhannya. Dia bersalah terhadap Tuhannya. Dan dia bersalah terhadap Potifar. Ya, bersalah kepada Tuhan di surga. Yang melanggar firman Tuhan dan bersalah kepada Potifar. Jadi dia mengetahui, walaupun seperti ayat ini katakan, setan mencoba untuk apa? Membuat kita pada saat kita melakukan hubungan-hubungan yang tidak seharusnya kita lakukan, kita dikatakan apa? Akan menyeka mulut kita. Artinya kita bilang, nggak apa-apa, kok banyak orang udah buat. Kan Yusuf kan, siapa yang mau lihat Yusuf? Nggak ada saudara-saudaranya yang melihat kalau dia bersinah dengan istri Potifar. Atau siapalah orang yang mau lihat. Ya. Tapi itulah ya. Gantinya dia berpikir dengan filsafat duniawi. Kalau kita berada di Mesir, bertindaklah seperti orang Mesir. Kalau di rumah orang tuanya, bertindaklah seperti orang tua. Atau seperti orang di Indonesia. Kalau di Indonesia ya kita adat istiadat Indonesia. Kalau di Amerika, adat istiadat bebas lah kita lakukan. Nggak apa-apa, semua orang nggak bikin begitu pendeta ya nggak apa-apa ya. Kalau kita kumpul kebo dan lain sebagainya. Nah, itu kan itulah ajaran-ajaran pengaruh dari kuasa kegelapan yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga kita ya. Tapi Yusuf tidak terlibat. Dalam keadaan sebagai budak sekalipun. Dalam keadaan sebagai budak. Dan inilah hikmatnya. Kenapa? Saya katakan inilah hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Kalau betul-betul dia berani untuk bersinah dengan istri Potifar dan apa? Diketahui dia akan dihukum mati. Tapi dia tidak dihukum mati. Kenapa? Walaupun Potifar kemudian tahu peristiwa tersebut, dia marah ya. Diberitakan gantinya Potifar membunuh Yusuf. Ini kan kalau Anda berani main dengan istri kepala FBI, Federal Bureau of Investigation di Amerika Serikat, waduh Anda hukumannya berat. Atau di Indonesia, oke lah di Amerika mungkin nggak langsung dibunuh. Anda berani main gila dengan istri Kapolri di Indonesia, waduh hukumannya bukan masuk penjara, saudara, ditembak Anda langsung. Ya. Habis Anda. Tapi walaupun itu saya percaya Potifar tahu bahwa Yusuf ini tidak bersalah. Tapi karena dia tidak mau kehilangan muka dan menjaga juga istrinya, maka Yusuf itu hanya dimasukkan ke dalam apa? Masukkan hanya ke dalam penjara, gantinya dibunuh, saudara. Gantinya dibunuh. Ia hanya ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pada saat itu, kalau Anda yang Yusuf, apa yang Anda buat? Waduh, kalau saya mungkin, saya akan tulis surat kepada presiden segala macam. Waduh, ini saya nggak bersalah nih. Masa saya jadi victim, saya jadi korban. Ini bukan kesalahan saya. Saya akan berteriak kiri kanan, email kiri kanan, telepon kiri kanan, supaya saya dapat dilepaskan dari penjara saya. Tapi kita tidak melakukan oleh Yusuf. Ya. Dia tahu kalau dia mau tulis surat ke Firaun dan lain sebagainya, mungkin hanya menjelekkan Potifar mungkin. Ya. Dia dalam pengertian kebijaksanaan, hikmat yang dia terima dari Tuhan, dia hanya berdiam. Dia hanya berdiam. Masuklah di dalam penjara. Tapi di dalam penjara gantinya dia mulai bercerita kepada teman-teman penjara. Aduh, saya ini nggak bersalah nih, saya nggak bersalah. Saya ini cuma dijerumuskan. Padahal saya nggak bersinah dengan istri Potifar. Gantinya dia hanya menggerutu, memiliki victim mentality atau mentalitas korban. Gantinya dia mengeluh, bicara ini pesimis dan lain sebagainya. Dia juga kembali seperti di waktu masih berada di rumah Potifar. Dia melakukan yang terbaik di dalam penjara. Itulah sebabnya dalam Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan juga dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, melimpahkan kuat kuasanya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kita sudah pernah pelajari bagaimana pada saat kemudian ya setelah dia berada dalam penjara, tapi kemudian dia dilupakan oleh orang-orang yang dia bantu, tapi pada ujung-ujungnya dia kemudian keluar dan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan pada saat saudara-saudaranya bertemu kembali dengan Yusuf, saudara-saudaranya ketakutan pada Yusuf, tapi Yusuf katakan jangan khawatir, jangan. Kamu tidak perlu merasa kamu telah menjadikan saya korban, ya. Saya bukan korban, tapi ini adalah rancangan Tuhan supaya ada keturunan umat Tuhan yang dapat dilanjutkan kehidupan mereka.
Kita sudah pernah pelajari hal tersebut. Jadi coba kita lihat. Gantinya kita memiliki victim mentality dalam keadaan apapun, penderitaan kita sekalipun dalam dunia ini. Mari kita percaya terus pada kuat kuasa Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun yang sedang kita alami pada saat ini. Itulah sebabnya bagi kita semua, marilah kita tetap berpegang kepada Tuhan ya. Marilah kita tetap percaya kepada kuasa dan kekuatan kuasanya yang Dia sudah janjikan. Dia akan memberikan itu kepada kita ya. Kepada kita, Yeskiel 36:26 katakan, kepada kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, agar supaya kita keluar dari victim mentality kita, mentalitas victim, dan melihat kekuatan kuasa Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.